Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di kesempatan yang mulia ini, di momen yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendeskripsikan bahwa majelis ilmu, majelis yang dibahas, diajarkan di dalamnya Al-Quran, diajarkan di dalamnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah majelis yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Bahwa tidaklah sebuah kaum, satu kelompok masyarakat yang duduk berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, di mana mereka kemudian membaca Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Dan masuk dalam penyebutan Quran adalah kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemudian az-zikr, bagian dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berucap, berbicara dengan hawa nafsu. Hanyalah yang beliau ucapkan, beliau sampaikan adalah kemudian wahyu yang diwahyukan. Tidaklah sebuah kaum duduk bermajelis saling mempelajari Al-Quran, saling kemudian mengkaji agama Islam, melainkan akan apa? Akan Allah turunkan bagi mereka ketenangan, dan Allah kemudian berikan pada mereka rahmat, dan bahkan kemudian para malaikat berkumpul di antara mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut orang-orang yang duduk di majelis itu, Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Di momen yang mulia ini, saya pribadi ingin kemudian mengucapkan sebuah doa yang merupakan doa kepada sahabat saya, yaitu Al-Ustadz Hamzah Saifullah hafizahullah, yang sekarang sedang menemani ayahanda beliau yang sakit di kota Pekalongan. Saya memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah doa agar kemudian Allah memberikan kesembuhan buat ayahanda beliau. Allahumma shfi mardona wa muslimin, Allahumma shfi Aba Hamzah Saifullah, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi shifaan ajilan ghairu ajil, shifaan la yughadiru saqaman, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ayahanda dari ustadz kita, sahabat kita Al-Ustadz Hamzah Saifullah. Semoga Allah menyembuhkan ayahanda beliau, meringankan musibahnya, mengangkat sakitnya, dan kemudian memberikan keberkahan pada beliau dan keluarga beliau. Allahumma amin. Ikhwatal Islam, jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebagaimana sudah diterangkan di informasi di awal, bahwa kita akan membahas atau menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh ulama kita. Dan hadis ini juga kalau teman-teman pernah belajar atau mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah akan tahu hadis ini, karena ini diantara hadis yang oleh Imam An-Nawawi masukkan ke dalam buku beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, termasuk diantara kalimat-kalimat nabawiyah yang ringkas lafadznya tetapi mengandung makna yang dalam. Dalam hadis ini sebenarnya adalah kemudian pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, ya, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iruni 'anil nar. Aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah pertanyaan. Ya, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, informasikan kepada saya, beritahukan pada saya sebuah amal, sebuah ibadah yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, dan amalan yang itu akan kemudian menjauhkan saya dari api neraka, ya, dan bisa menjauhkan saya dari api neraka. Ini sebuah pertanyaan yang datang dari siapa? Mu'adz bin Jabal, yang beliau tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala laqad sa'alta 'an 'adim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal ini? Wahai Mu'adz, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya tentang sebuah permasalahan yang luar biasa agung. Engkau bertanya dengan pertanyaan yang bukanlah muatannya hal yang remeh. Itu sebuah hal yang besar, perkara yang agung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Tetapi agungnya, besarnya perkara yang engkau tanyakan ini, itu adalah perkara yang mudah bagi orang yang telah Allah mudahkan baginya. Sebelum Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW menjelaskan bahwa pertanyaannya Mu'adz ini adalah pertanyaan yang, kalau bahasa sekarang, bukan kaleng-kaleng, ya, pertanyaan yang high quality, ya, pertanyaan yang kemudian punya nilai luar biasa. Ini mungkin kalau teman-teman pernah kuliah, pernah di kelas, kadang kan ada murid yang suka tanya, betul? Kadang kalau kita perhatikan di antara murid yang tanya ini, ada yang tanya hal-hal yang, mohon maaf ya, sepele sama gurunya. Ada yang bertanya hal-hal yang kemudian mencengangkan orang yang ditanyai, betul? Kalau saya sendiri pribadi pernah ngajar, ya, pernah jadi guru, bisa menilai, oh ini anak soalnya berbobot, yang ini kurang berbobot, yang ini cuma ngawur. Kan gitu kan, ada, ya, ada beberapa tipe pertanyaan. Dan ketika Rasulullah SAW menimpali pertanyaan Mu'adz, apa kata beliau? Laqad sa'alta 'an 'adim, sungguh engkau telah bertanya sebuah pertanyaan yang luar biasa besar, urusan yang bukan kaleng-kaleng, ya. Ketika menerangkan hadis ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku beliau Jami'ul Ulumul Hikam, ya, beliau menerangkan apa? Pertanyaan ini ya dulu ala syiddati ihtimami Mu'adz bil amali sholihah. Pertanyaan ini menjelaskan kualitasnya Mu'adz yang sangat semangat dengan amal soleh, ya kan? Pertanyaan ini menunjukkan kelasnya, kualitasnya seorang sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Bagaimana beliau seorang sahabat yang punya ihtimam, punya perhatian yang besar dengan amal-amal kebaikan. Dan itulah kemudian sebenarnya sifatnya seluruh para sahabat. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang sabiqunal awwalun, orang-orang yang, apa ya bahasa kita, senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sifat umum para sahabat, ya.
Kalau kita mungkin nanti baca banyak beberapa hadis, akan kita temui hal seperti ini. Dalam sebuah hadisnya ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat yang kaya-kaya enak ya, borong pahala, kata sebagian sahabat yang bukan termasuk sahabat yang kaya. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wong-wong sing sugih, sahabat-sahabat yang punya kemampuan harta berlebih, borong pahala. Kok bisa? Kata mereka, yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang yang kaya itu mereka sholat, kita juga sholat, misalkan sama. Mereka puasa, kita juga puasa, sama. Tapi apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa sedekah dengan harta mereka yang ada kelebihannya. Lah kami tidak punya. Ini yang kemudian diantara ibadah yang butuh ekstra, apa? Fudul amwal, harta yang lebih. Ini menunjukkan apa? Syiddati ihtimami sahabat bila amali sholih. Kuatnya perhatian sahabat dengan amal-amal yang soleh. Ya, sampai-sampai para sahabat itu pun iri. Giptoh, iri yang kemudian muatannya positif. Kayak kok iso sholat, kok dewe sholat, ini agak Jawa dikit ya. Iso nggak poso, kita juga poso, karena sholat dan puasa seorang umum tidak butuh modal harta, ya kan? Tapi kalau sedekah, ya butuh harta. Yang kemudian sahabat-sahabat yang tidak memiliki kelebihan harta tidak bisa melakukannya. Ya, ini diantara contoh bagaimana semangatnya sahabat untuk bisa beramal soleh. Dan ini di hadis ini secara khusus spesifik menunjukkan kualitasnya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal yang punya perhatian kuat dengan amal yang soleh. Ya kan? Ini faedah pertama dari pertanyaannya Mu'adz bin Jabal. Ya, yang kedua ini baru faedah-faedah dari soal jawabnya, belum konten jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua dari pertanyaan Mu'adz adalah apa? Fihi dalilun ala anna al-a'mal sababun lidukhulil jannah. Dari sini kita tahu, ya, faedah kedua nih ya. Dari pertanyaannya Mu'adz ini kita tahu bahwa amal-amal sholah itu diantara faktor dan sebab yang membuat kita masuk surga. Bahwa amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ibadah itu diantara variabel-variabel yang membuat kita masuk surga. Ini faedah kedua, karena Nabi mengatakan, ya, laqad sa'alta an 'adzim wa innahu la yasir 'ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Nabi tidak mengingkari bahwa ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga dan ada amal yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Bahkan Nabi mengatakan itu pertanyaan yang berkelas, wahai Mu'adz. Itu pertanyaan yang berkelas. Ya, Nabi SAW tidak menafikan, tidak mengingkari kepada Mu'adz bahwa ada amal-amal soleh yang bisa membuat kita masuk surga. Ya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang kalian akan dapatkan kelak karena amal soleh yang telah kalian kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72. Itulah surga, ya, yang kelak kalian akan dapatkan, ya, karena amal soleh yang kalian kerjakan. Ya. Ini diantara atau poin kedua, faedah kedua dari pertanyaannya Mu'adz bin Jabal. Dan ini mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu terus Ustaz, bagaimana dengan hadis lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi amalihi? Adalah sebuah hadis, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, salah seorang di antara kalian tidak akan bisa masuk surga dengan sebab amalnya. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah menjelaskan, salah satu di antara kalian tidak mungkin masuk surga dengan sebab amalnya. Ya. Nah, di sini seakan-akan bertentangan, kan? Diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, maksudnya adalah annal amal binafsihi la yastahiqu bihi ahadun al-jannah.
laula anna Allah ja'alahu bi fadlihi wa rahmatihi wa karamihi sababan lidzalik. Maksudnya adalah amal itu sendiri, amal itu saja tok, ya, amal saja, amal itu semata tidak serta-merta membuat seorang berhak mendapatkan surga seandainya bukan karena rahmat Allah. Karena orang itu bisa beramal, ya, orang bisa beramal itu kira-kira karena dia sendiri bisa atau karena Allah mudahkan? Allah mudahkan, ya kan? Seandainya ada orang di rumah, ya kan, dia waktunya lowong, tidak ada kerjaan, santai, ya, mushaf ada dan dia bisa baca Quran misalkan, bisa nggak dia baca Quran? Bisa nggak? Mosok orang di rumah waktunya kosong santai, ya kan, ada mushaf di rumahnya, tapi dia malah milih buka HP. Padahal kalau kita lihat semua kondisi tadi harusnya bisa nggak dia baca Quran untuk menambah amal? Bisa kan? Kenapa dia nggak bisa baca Quran? Karena tidak dapat taufik, tidak mendapatkan kemudahan dari Allah. Berarti apa? Amal itu hakikatnya juga rahmat dari Allah. Orang yang bisa beramal pada hakikatnya apa? Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi jangan kira orang bisa beramal tuh min kibalihi nafsihi, karena memang dia hebat dalam beramal, tidak. Karena dia bisa beramal itu karena Allah yang memudahkan. Ya, jadi tidak bertentangan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amal kalian. Kenapa? Karena amal itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Ya, adalah kemudian kemudahan dari Allah. Allah yang memudahkan dia beramal. Karena dia beramal, Allah berikan dia pahala, dia dapat pahala, maka dia berhak mendapatkan surga. Jadi amal saja itu baru satu poin. Karena masuk surga butuh apa? Rahmatnya Allah, butuh taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan juga ketetapan dari Allah. Ya, intinya apa? Jangan kita sombong dengan diri kita bisa beramal, bisa mengerjakan ibadah, tetapi apa? Wasta'in billah wala ta'jiz. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah. Ya, apalagi ketika Allah menyebutkan, ketika menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan ketika Allah menyebutkan tentang surga apa? Innaki kunti rahmati. Oh, kemokol. Surga engkau adalah bagian dari rahmatku. Jadi surga saja itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan kita itu iktimat, kita kemudian bersandar dengan diri kita. Mentang-mentang sudah khatam Quran, mentang-mentang sudah bisa mengerjakan sholat, mentang-mentang sudah berpuasa penuh, jangan kita kemudian lupa bahwa semua ini adalah kemudahan dari Allah. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumana illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Menunjukkan apa? Kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan dirinya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla, bukan menyanjung diri sendiri, bukan membesarkan diri sendiri, tetapi apa? Memuji Allah Azza wa Jalla atas kebaikan dari Allah. Ya, wa man wajada ghaira dzalika, tapi kalau dia tidak dapat kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia salahkan, melainkan hendaklah dia salahkan diri sendiri. Ya, ini masalah amal, masalah amal soleh. Salah satu, bukan satu-satunya sebab masuk surga. Di antara faktor orang bisa masuk surga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan juga kemudian ketika Nabi, ya ini poin ketiga ya, faedah ketiga, ketika Nabi mengatakan sungguh engkau telah bertanya tentang sebuah hal yang azim, sebuah hal yang agung, kalau bahasa kita hal yang berkelas, hal yang kemudian bukan kaleng-kaleng, enggak remeh. Ya, kenapa? Li'anal dukhulal jannah wan najata minan nar amrun 'adzimu jiddan. Karena bisa masuk surga dan bisa kemudian dijauhkan neraka itu perkara yang luar biasa fundamental. Perkara yang luar biasa penting.
bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Bukankah Allah kemudian ya mengutus Rasulnya, ya, menurunkan kitab-kitabnya, menerangkan kebaikan, menerangkan keburukan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya? Kenapa? Agar hamba-hambanya bisa masuk surga dan agar hamba-hambanya jauh dari neraka. Ya kan? Fungsinya para nabi menjelaskan kebaikan, ya kan, mengingatkan dari keburukan, membimbing umatnya. Kenapa para nabi seperti itu? Karena mereka ingin agar umatnya masuk surga, agar kemudian umatnya tidak kecemplung ke dalam neraka. Maka masuk surga dan jauh selamat dari neraka itu perkara yang berkelas, perkara yang kemudian bukan main-main, perkara yang sangat penting. Ya, ini faedah ketiga dari pertanyaannya Mu'adz bin Jabal. Ya. Dan juga kemudian Nabi SAW ketika mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi, meskipun perkara yang kau tanyakan ini berat, agung, penuh dengan kebaikan, bukan kaleng-kaleng, tapi hal itu bisa mudah, isok gampang bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ya, bagi orang-orang yang siapa? Allah mudahkan. Faedah yang keempat berarti apa? Bahwa taufik dan hidayah itu semuanya di tangan Allah. Taufik, hidayah, petunjuk, bimbingan semua di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak memudahkan orang bisa beramal, beramal dia. Jika Allah tidak berkehendak seorang tidak bisa beramal, maka dia tidak akan bisa beramal. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, Allah berfirman, maka barang siapa yang bersedekah dan dia bertakwa dan dia membenarkan janji-janji surganya Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya amal-amal kebaikan. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang dia bakhil dan dia merasa cukup, tidak butuh dengan kebaikan dari Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan berikan dia kesulitan, tidak bisa beramal yang soleh. Ya. Makanya ketika Nabi SAW mentafsirkan ayat ini, apa kata Nabi SAW? I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ya, beramallah kalian wahai manusia, beramallah, lakukan kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan buat kalian. Kenapa? Fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap dari kita akan dimudahkan bagi ketetapan yang telah diciptakan baginya. Setiap kita akan dimudahkan dengan jalan takdir kita. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan lengkap dari awal kita lahir sampai nanti di ujung itu kita surga atau neraka tempat kita. Allah sudah tetapkan hal tersebut di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menetapkan di mana tempat kita kelak, di neraka atau di surga. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan i'malu fa kullun muyassar, beramalah kalian wahai manusia. Karena setiap kita sudah dimudahkan dengan apa yang Allah ciptakan buat kita, alias apa yang sudah menjadi takdir kita. Fa amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang bahagia, orang-orang yang Allah sudah tetapkan menjadi penghuni surga, fa yuyassaruna li amali ahli sa'adah, maka dia akan Allah mudahkan berbuat dengan amal-amal kebaikan, amal-amal penduduk surga. Ya. Sebaliknya wa amma ahlus syaqawah fa yuyassaruna li amali ahli syaqawah, orang yang Allah tetapkan menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah, itu Allah mudahkan dia bisa beramal dengan amalan ahli penduduk neraka. Maka setiap kita sudah ada takdirnya. Tapi yang menjadi titik pertanyaan, sapa sing ngerti? Ya kan? Ada yang tahu di mana kita besok? Nggak ada kan? Maka kita tidak bisa beralasan dengan takdir. Wah, katanya aku duduk penghuni surga saat aku maksiat terus. Islah tak bablas wae lah. Wis teles katung teles tak jegur sekalian. Bener nggak ini? Salah. Kenapa? Karena
Titik poin kita bukan ketika masih hidup, tapi nanti ketika mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah kita ini tergantung dengan penutupnya. Sekarang masih maksiat, siapa tahu besok kita tahu taubat. Makanya badiru bil a'mali sholihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo segera berbuat amal kebaikan. Saya ngerti wis akeh dosane, aja njur alasan saat kita aku wis ahli syakawah iki. Sesuai dengan dalil dari Ustaz ini. Ketika aku ahli syakawah wis jekur sekalian wae lah ya, ora apa-apa ya Ustaz ya. Bismillah lah. Iki ngaji kesimpulannya kok malah bahaya ya. Bukankah taubat menyesali dosa kita itu ibadah? Di antara mata yang tidak bisa disentuh api neraka adalah mata yang mengalirkan air matanya karena apa? Karena kemudian dia bertaubat. Bukan alasan kita kemudian misalkan dosa maksiat terus sekalian jegur, keliru, ya kan? Kita nggak pernah tahu dengan apa kita diwafatkan. Maka yang sudah punya amal kebaikan ojo sombong karena kita nggak tahu, ya kan? Yang punya dosa banyak jangan putus asa karena kita nggak tahu. Yang penting apa? Wis lakoni amal soleh, tetapilah kebaikan, dosa istighfar, taubat, kembali kepada Allah, ya. Jadi bukan alasan saat aku kata ahli syakawah, jangan saat aku kata ahli saadah, wis kata wis apa jenenge untuk panitia surga aku, ya kan? Jangan sombong, jangan mentang-mentang wis sholat malam, wis kemudian iso sedekah, iso haji. Jangan jadikan alasan kita wah santai, bahkan mungkin mengerdilkan orang lain, tidak boleh. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana nanti kita akan wafat. Bukankah dalam sebuah hadis yang Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahlil nar fa yadkhuluha. Ada di antara manusia yang sudah beramal dengan amalannya penduduk surga, sampai karena semangatnya dia dengan amalan surga, jaraknya dia dengan surga tinggal sehasta dhira. Saking banyaknya amal kebaikannya, dia beramal dengan amal penduduk surga, jaraknya dia dengan surga sak jengkal, garik pelung gitu lah bahasa kita. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi apa? Catatan takdirnya mendahuluinya. Faya'malu bi ahmali ahli nar fayadkhula. Maka dia kemudian beramal dengan amal ahli neraka, ditutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk neraka. Sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Tapi ada di antara manusia yang dia sudah bergelimang dosa, biasa dan gandrung dengan amalannya penduduk neraka. Tidak perlu disebutkan, sudah tahu semualah, ya kan? Sampai jarak dia dengan neraka sehasta, garik plung, saking banyaknya dia bermaksiat. Tapi apa? Takdirnya mendahuluinya. Allah menetapkan dia ahli surga, maka dia kemudian di akhir hayatnya beramal dengan amal ahli surga, kemudian dia masuk surga. Yang jadi pertanyaan, siapa yang tahu? Maka yang penting apa? Sibukkan kita dengan amal-amal yang soleh. Nah, iso amal soleh, bersyukur, alhamdulillah. Ya, dan iringi syukur kita dengan apa? Khauf, khawatir apakah kita termasuk penduduk surga atau tidak. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ibadahnya dibangun di atas dua sayap penting, al khauf war roja. Khauf itu khawatir amalnya nggak diterima, dan roja dia harus berharap pada Allah amalnya diterima. Itulah amal seorang muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia optimis jadi penghuni surga, tapi dia khawatir dan takut dia masuk ke golongan ahli neraka. Inilah ibadahnya seorang mukmin sejati. Ya, warok suhu mahabbah, dan ditambahkan kepalanya ibadah,
ya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah itu dengan kemudian harap-harap cemas, dan itu disetir dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah seorang yang beriman. Ya, ini tadi faedah keberapa? Lupa saya. Keempat ya. Ya, keempat. Baik. Itu adalah faedah keempat dari pertanyaannya Mu'adz bin Jabal yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, ini bagian pertama dari jawaban Rasulullah SAW, menjawab tentang amal-amal yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Jadi meskipun konteks hadis ini adalah soal dari Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW, bukan amal ini buat Mu'adz saja, bukan amal ini buat Mu'adz saja, tapi berlaku buat seluruh umat Islam, berlaku umum. Ya, bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tapi juga buat seluruh kita. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjelaskan tentang amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja dan jangan engkau mempersekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Ini yang paling pokok dalam masuk surga. Apa itu? Tauhid. Mengesahkan Allah dalam semua ibadah-ibadah kita. Ini harga mati orang yang mau masuk surga. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan inilah kemudian perintah Allah, ya, yang Allah tugaskan kepada jin dan manusia ketika mereka Allah ciptakan di bumi, di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepada saya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya'budun ay wahidun. Makna tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah beribadah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah tidak bisa dinilai sebagai ibadah sampai kemudian dia dibangun di atas satu pilar penting, tauhid. Apa itu tauhid? Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah kita. Makanya ketika Nabi mengatakan ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, lawannya apa? Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu sekutukan Allah. Ya, jangan kamu sekutukan Allah. Ini kunci. Kalau kita bahas tentang tauhid panjang lebar lagi, ya, babnya luas tauhid. Tapi ala kulli hal, ibadah kepada Allah, ya, yaitu kita bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, istighatsah, isti'anah hanya kepada Allah, isti'adah hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Dan kita tidak menjadikan satupun sekutu bagi Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Meskipun yang disekutukan itu adalah malaikat yang dekat kepada Allah ataupun nabi yang Allah telah utus pada manusia. Ya. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati. Tidak bisa tidak untuk orang bisa masuk surga dia bertauhid, ya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kerjakanlah salat. Wa tu'ti zakah, bayarlah zakat. Wa tasumur ramadan, kerjakan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kerjakan haji di Baitullah. Ini adalah kemudian kalau kita pahami 5 hal yang merupakan rukun Islam, ya kan? 5 tadi. Ibadah, ya, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Ini hal-hal yang al-wajibat, ya, hal-hal yang wajib buat kita kerjakan, harga mati, ya. Kecuali apa? Ada kewajiban yang diiringi dengan istitoah, diiringi dengan kemampuan. Apa itu? Haji dan juga zakat. Karena kalau haji apa? Adalah kemudian wajib yang diiringi dengan istitoah, kemampuan. Kalau kemudian zakat adalah kewajiban yang diiringi dengan adanya nisab dan haul. Harta, apakah semua harta kita itu wajib dizakati? Belum tentu. Kenapa? Ada nisabnya, ada, bahasa kita nisab itu standar terendahnya. Kalau enggak sampai nisab maka belum wajib buat kita untuk apa? Mengeluarkan zakat.
Makanya dalam hadits lainnya pernah Nabi SAW ditanya oleh seseorang. Pernah Nabi itu ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah?" Qala na'am. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda jikalau amal yang bisa saya lakukan itu adalah kerjakan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, saya konsumsi ya hal-hal yang halal, dan saya jauhi hal-hal yang haram, ya, saya konsumsi yang halal dari dunia ini, dan saya jauhi yang haram-haram dari dunia ini, walam azid ala dzalika syai'an, dan tidak saya tambahkan amal-amal yang lainnya, apakah bisa saya masuk surga?" Qala na'am. Apa kata Nabi SAW? Iya, bisa. Ya, puasa, sholat, yang halal boleh kita nikmati, yang haram kita jauhi, surga. Terus mana zakatnya, mana hajinya? Kan rukun Islam. Ya, di antara penjelasan ulama kenapa kemudian tidak disebutkan haji dan zakat, karena haji itu kewajiban ma'al istita'ah, kewajiban yang harus diiringi dengan kemampuan finansial dan kemampuan fisik dan kesehatan. Jika tidak, maka tidak bisa dia berhaji, gugur kewajibannya. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah sebuah kewajiban bagi manusia berhaji ya ke Baitullah, bagi orang yang punya kemampuan berangkat ke Baitullah, punya kemampuan. Artinya apa? Jika tidak punya kemampuan, maka tidak wajib baginya haji. Sama dengan zakat yang kemudian dibatasi dengan nisab dan haul, ya, minimal yang bisa kita kerjakan sholat dan puasa. Setelah kita apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan dan menjauhi kesyirikan. Ya, kalau ada kemampuan maka kerjakan haji. Ya, harta kita sudah masuk nisab maka kemudian tunaikan zakat. Ya, ini adalah jawaban Rasul SAW yang merupakan inti pokok amalan harga mati yang bisa memasukkan orang ke surga, yaitu 5 rukun Islam. Ya, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, sholatnya jangan lupa, posonnya jangan bolong. Yang punya keluarga perhatikan. Ya, setelah anak-anak diajari, harus diajari tentang kalimat la ilaha illallah, diajari tentang makna tauhid, diajari tentang bahayanya kesyirikan. Ya, ini kewajiban yang semua kita sebagai bapak dan ada ibu-ibu juga ajarkan ke keluarga kita, pahamkan mereka. Kenapa? Ini adalah fundamentalnya mereka, harga mati mereka masuk surga. Iringi dengan apa? Sholat, dibangunkan untuk sholat, ya, subuh, zuhur, diingatkan. Kenapa? Ini kemudian adalah nilai pokok agar kita semua bisa masuk surga. Ya, puasa juga sama. Ya, dan ini semua masuk ke dalam qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antaranya Pak, ini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang hadis ini. Ya, tauhidnya jaga, kesyirikan hindari dan ingatkan, ya kan? Sholatnya kita kawal terus, ya, puasa juga kita kawal terus, maka insya Allah akan apa? Nabi SAW menjaminkan dengan surga. Ya, yang punya anak, yang punya keluarga, bapak ibu, ingatkan tentang sholatnya, puasanya, tauhidnya, bahaya tentang kesyirikan, agar apa? Agar kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga. Ya, ini yang kemudian jawaban Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW setelah menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal, ya, belum melanjutkan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah beliau menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal yang pertama tadi tentang kewajiban-kewajiban umum dan pokok seorang muslim, bertauhid, menghindari kesyirikan, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, jika mampu maka dia berhaji dan mengeluarkan zakat.
Tsumma qala, kemudian Nabi SAW menambahkan, dan tambahan ini adalah ibadah-ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tapi Nabi tambahkan untuk kemudian apa? Menambah kebaikan seorang hamba. Maka kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad, maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Wahai Mu'ad, maukah kamu saya tambahkan pintu-pintu kebaikan? Ya, di sini Nabi SAW sebutkan tentang amal-amal yang tidak wajib. Beda dengan yang pertama tadi yang semuanya wajib. Ya, tentu dengan yang haji dan zakat kemudian kewajiban yang diiringi dengan kemampuan. Ya, kenapa? Karena orang yang semakin banyak mengerjakan amal di luar yang wajib, setelah dia mengerjakan yang wajib dan dia tambahkan yang nafilah, yang sunnah, maka dia mendapatkan predikat al-muqarrabun, mendapatkan tidak hanya masuk surga, tapi apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah, yang nafilah, fa innahum afdalu auliyaillah, maka mereka sebaik-baiknya wali-wali Allah. Ya. Karena diantara ciri seorang waliullah yang mulia, yang tertinggi, itu orang-orang yang bisa mengerjakan amal-amal yang sunnah. Ya, dalam sebuah hadis yang Nabi SAW menerangkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Ya, hambaku itu mengerjakan amalan yang telah aku wajibkan buat dia. Ya, hambaku mendekatkan dirinya padaku dengan amal-amal yang aku cintai, dari berupa amal-amal yang wajib. Jadi syarat jadi wali, standarnya paling dasar apa? Mengerjakan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya hambaku setelah dia kerjakan yang wajib, dia mendekatkan diri padaku dengan ibadah yang sunnah, yang nafilah tidak aku wajibkan, hatta uhibbah, sampai aku mencintai dirinya. Maka ibadah-ibadah yang sunnah hukumnya kemudian tidak wajib itu apa? Menambah nilai seorang hamba. Dari yang dia semula mendapatkan surga, dia mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau seorang hamba apa? Setelah dia mengerjakan yang wajib, dia kerjakan yang hukumnya nafilah atau yang sunnah. Ya. Apa yang sunnah tadi? Ya, kata Nabi SAW, as-saumu junnatun. Di antara amal-amal sunnah yang bisa membuat seorang hamba dekat pada Allah, menambahkan nilai dirinya, selain mendapatkan surga, dia mendapatkan kedekatan kepada Allah, adalah puasa, yang kemudian puasa itulah puasa sunnah. As-saumu junnatun. Puasa yang mana puasa itu akan menjadi perisai bagi pelakunya. As-saumu junnatun. Puasa yang dia akan menjadi perisai bagi dirinya. Ya. Kenapa? Karena puasa itu punya dua fungsi, kata Pak Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa? Puasa itu bisa melindungi hamba di dunia dari maksiat, ya. Dan nanti di akhirat puasa itu akan melindungi orangnya dari api neraka. Ini dua fungsi puasa seorang hamba secara umum. Apa? Melindungi orang itu dari maksiat di dunia dan melindungi seorang hamba dari api neraka di akhirat. Makanya kalau kita lihat kemarin misalkan di Ramadan, orang yang puasa kira-kira maksiatnya tambah kencang apa tambah berkurang? Ngantuk mau gimana? Puasa itu bikin orang tambah semangat maksiat atau tambah kendor maksiat? Wong ngelah kok maksiat, ya kan? Orang lapar kok maksiat, ya? Wah, wis ya Allah ngelah. Poso-poso kok aku malah ngurangi pahala iman, ya kan? Orang yang puasa secara umum itu dia pasti akan mencari sebab-sebab kebaikan. Kenapa? Pertama jelas, Nabi mengatakan as-saumu junnah, puasa itu akan melindungi, ya kan? Dan memang fitrahnya orang puasa, dia lapar, dia lemas. Namanya maksiat itu kan butuh tenaga, betul nggak? Maksiat itu butuh nggak effort, butuh tenaga nggak? Butuh. Wong nyolong kondisi ngeleh bisa ora? Ngeleh nyolong ya doya langsung kecekel kan gitu kan.
Orang puasa nongkrong ning, mohon maaf ya, tempat maksiat, cocok apa ora? Mohon maksiat ki wong, ya mohon maaf ya, kalau tau aurat ditawari nih khomer, ya kan, makanan-makanan tidak halal, ya kan, ya tidak munasib, tidak cocok. Wong poso ya apa? Paling ora turu, ya toh, turu nih, ya Allah, aku ngelah ya Allah, ben rak batal aku tak turu ya Allah, muga-muga pahala enggak? Pahala. Karena apa? Dia niatkan tidurnya untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Nggak buka, ya kan, makan, habis makan kenyang, lapar kenyang, turu, ya kan? Apa dia? Terjaga dari maksiat di dunia. Dan nanti di akhirat apa? Terjaga dari api neraka. Ini dua fungsi puasa. As-saumu junnatun. Puasa adalah perisai, pelindung, tameng dia di dunia dari keburukan maksiat, dan tameng buat dia di akhirat dari api neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dari selainnya, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa dapat dua kebaikan, dapat dua kegembiraan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Senang pas dia buka dan senang pas dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tak tendak sekarang orang yang buka tapi wis batal. Seneng apa ora kowe? Coba dulu yang kecil pernah mukah, coba enggak ketahuan pas buka apa rasane? Sepo apa ora? Wis warak toh. Orang makannya lahap, mungkin biasa makannya. Kenapa? Wis mokel no. Ya kan? Mangan wis selera biasa. Kita kalau makan enggak selera, seneng enggak sih? Biasa kan? Kalau orang puasa kenapa bahagia? Ya karena itu makanan yang dia sudah idam-idamkan dari pagi. Maka dia bahagia dengan iftarnya. Senang dia. Ini baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Senang ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan puasa. Ya, dan ini jelas puasa yang kedua ini puasa yang sunnah, hukumnya nafilah, tidak wajib. Seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari Ayyamul Bid, puasa 6 hari bulan Syawal dan seterusnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'unar. Dan selain puasa ya yang hukumnya sunnah, juga adalah kemudian sedekah. Ya, apa? Sedekah. Jadi sedekah kata Nabi SAW, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'unar. Dan sedekah bisa memadamkan dosa kita, sedekah bisa memadamkan, menghilangkan dosa kita, sebagaimana air itu bisa memadamkan api, kata Rasulullah SAW. Di sini Nabi menjelaskan tentang fadlu as-shadaqah, keutamaan sedekah. Dan tentunya sedekah di sini sedekah tatawwu, sedekah yang hukumnya sunnah, bukan sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib itu? Zakat. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Dan sudah Nabi sebutkan di pertama tadi. Sedekah yang Nabi sebutkan di sini kedua adalah apa? Sedekah yang sunnah. Makanya di hadis lainnya Nabi SAW pernah bersabda, inna shadaqatas sirr la tudfi'u ghadabar rabb. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ya, bahwasanya sedekah secara diam-diam tidak diketahui orang itu adalah sedekah yang bisa memadamkan, menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, sedekah diam-diam, inna shadaqatas sirr la tudfi'ul ghadabar rabb, itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara keutamaan sedekah. Ya, sampai-sampai ya seorang tabi'in yang mulia Ali bin Al-Husain, Ali bin Al-Husain cicitnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ibn Husain ibn Ali. Jadi Husain itu anaknya Ali, maka Ali bin Husain ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, dan dia termasuk apa? Tabi'in. Ali bin Al-Husain nama. Diriwayatkan bahwa Ali bin Al-Husain ini adalah seseorang yang kemudian punya kebiasaan
sedekah diam-diam, mungkin masyhur ya kisahnya, ya. Karena yahmilu al-khubza ala dhuhrihi bilail yutaba'u bihi al-masakin fi dhulumatil lail. Ali bin Al-Husain bin Ali ini punya kebiasaan luar biasa apa? Kalau malam hari beliau itu ngangkat roti gandum, ya, di punggungnya, ngangkat sendiri, ya, untuk dibagikan ke orang-orang miskin di kegelapan malam. Ali bin Al-Husain, ya, bin Ali yang punya julukan Ali Zainul Abidin ini, ya, itu punya kebiasaan rahasia kalau malam ngangkatin tepung dibagikan ke orang-orang miskin di tengah malam, jadi nggak ada yang tahu, ya. Apa kata beliau? Lah kok ini tahu, Ustaz? Lah gimana? Hah? Katanya nggak ada yang tahu. Lah kok ini tahu? Diketahuinya ketika beliau wafat rahimahullah. Ketika beliau wafat, ya, ketika dimandikan, di punggungnya ada bekas-bekas hitam, ya, ada apa? Bekas-bekas hitam. Dan ini bekas hitam bukan sebab yang lainnya. Karena apa? Ngangkatin beban berat sepanjang malam setiap hari, ya, ketika beliau dimandikan. Dan ketika beliau wafat, orang-orang miskin kehilangan roti gandum yang biasa mereka dapatkan secara rahasia tadi, ya. Ada dua clue, ya kan, dua petunjuk. Satu apa? Ketika wafat punggung beliau dimandikan ada bekas hitam-hitam, jaram-jaram wong Jawa ngarani, dan sedekah roti gandum tadi hilang. Nah, ini berarti pelakunya beliau rahimahullah, ya. Dan beliau pernah berkata juga, tapi bukan untuk menunjukkan dia sedekah, ya. Pernah beliau itu menasihatkan, ya, tapi ini bukan menunjukkan beliau sedekah diam-diam, bukan. Beliau pernah berkata, inna shadaqata fi dhilamil lail atau fi dhulamul lail tudfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah di tengah malam, di tengah gulita akan memadamkan murka Allah azza wa jalla, ya. Dan bukan karena ingin pamer, enggak, nasihat aja, ya. Ini bagaimana keutamaan sedekah yang kemudian diiringi dengan apa? Rahasia, dengan rahasia, ya. Meskipun juga sedekah, terus gimana Ustaz kalau sedekahnya jahriyah? Kan kita sekarang harus transfer, malah harus konfirmasi. Ya ketahuan, Ustaz, nggak bisa jadi the next Ali bin Husain, kan, bahasa kita. Nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena sedekah masalah niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu sesuai dengan niat kita, dan orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau dia jahar tapi dia ikhlas, bisa nggak? Gak ada masalah. Bukankah juga sebagian sahabat sedekah kondisi apa? Terang-terangan. Utsman bin Affan ketika beliau menyiapkan perbekalan buat pasukan untuk berperang, berjihad, diketahui Rasulullah SAW, ya enggak? Ketika Nabi mengatakan man jahaza jayshal ushr falahul jannah, barang siapa yang menyiapkan perbekalan pasukan yang sedang berat, maka dia dapat surga. Maka Utsman berikan hartanya semua, untuk sebagian besar hartanya beliau, ya kan? Berarti apa? Diketahui oleh Rasulullah SAW. Apakah tidak ikhlas Utsman? Tidak mungkin beliau nggak mungkin beliau tidak ikhlas, kan? Kenapa? Karena Nabi mengatakan madurra Utsman ba'da hada, tidak akan ada yang membuat Utsman itu mendapat keburukan setelah sedekahnya ini, dijamin Rasulullah SAW. Berarti apa? Ikhlas sedekahnya beliau. Yang mana apa? Jaga niat kita. Kalau mau sedekah, ya benarkan niat dulu, yang penting. Mau jahar silahkan, mau sir silahkan. Sir ada kelebihannya, jaharnya juga ada kelebihan. Sir apa? Berarti dia menyembunyikan amalannya lebih utama. Jahar apa itu? Menghidupkan sunnah, ya kan? Mengajak orang buat apa? Sedekah. Memotivasi orang buat sedekah. Ada nilai apa? Ada nilai pahalanya juga di situ. Tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Rajab. Dan beliau akhiri di sini wa salatul rajuli fi jawfil lail, puasa menjadi tameng
sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana sebagaimana air menghapuskan api. Dan juga apa? Wa salatul rajul min jawfil lail. Dan yang ketiga di antara amal-amal nafilah, ibadah-ibadah sunnah yang bisa memasukkan surga, mendekatkan kita kepada Allah adalah apa? Salatnya seseorang di tengah malam, alias salat tahajud. Salat tahajud. Kemudian Nabi SAW membawakan dalil dari surat As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai ke-17 ya. Allah menerangkan ketika di surat tersebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagh ya'malun. Orang-orang soleh itu lambung-lambung mereka jauh dari kasurnya ketika malam hari, jauh dari kasurnya ketika sepertiga malam yang terakhir. Kata jafa junubu ma'il madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, orang-orang saleh itu jauh ketika malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan salat malam ya. Nabi juga bersabda tentang salat malam, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian itu mengerjakan qiyamul lail, salat tahajud. Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena salat tahajud itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, dan karena salat malam itu adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsmi, dan akan melarang kita, menghalangi kita dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, ini diantara hasungan Nabi kita, motivasi Nabi kita untuk kita bisa mengerjakan qiyamul lail. Meskipun hanya sholat witir, minimalnya bisa witir sebagai penutup dari diri kita di malam tersebut. Ya, ij'alu akhiru sholatikum al witir. Ya, kama qala, jadikanlah penutup sholat kalian di malam hari witir. Kalau nggak bisa full 11 rakaat dengan witirnya, minimal 1 rakaat sebagai bentuk kita apa? Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah, agar kita mendapatkan apa? Surga, mendapatkan cap sebagai orang yang muqarrabun, dekat kepada Allah, bagian dari auliyaur rahman, wali-walinya Allah ar-Rahman. Mungkin ini ya bisa saya sampaikan karena sudah jam 9. Sebenarnya ada 2 bagian yang menjelaskan tentang pertanyaannya Mu'adz bin Jabal, tapi mungkin sementara kita tutup dengan jawaban Rasulullah SAW tentang tambahan dari amal yang wajib. Dari yang pertama tadi, ta'budullah wa tusyriku bihi syai'a, sampai mengerjakan zakat, mengerjakan haji, dan ditutup yang kedua ini dengan 3 amal sunnah. Itu apa? Puasa sunnah, sedekah sunnah, dan sholat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang Allah mudahkan bisa beramal dengan amalan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.